Let's have a ball. Permasalahan yang saya ambil yaitu pengaruh self-monitoring terhadap disiplin belajar siswa sekolah menengah atas. Adapun teknik yang saya gunakan yaitu teknik self-monitoring. Gejala masalah, beberapa siswa menunjukkan perilaku kurang disiplin dalam belajar, seperti sering menunda tugas, tidak mengerjakan pekerjaan rumah tepat waktu, tidak fokus selama belajar, serta absen dari kelas tanpa alasan yang jelas. Mereka juga cenderung hanya belajar menjelang ujian dan kurang memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban akademiknya. Latar belakangnya itu rendahnya disiplin belajar ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri dan kontrol diri siswa terhadap kebiasaan belajarnya. Mereka sulit memantau perilaku sendiri sehingga tidak menyadari waktu yang terbuang dan dampak negatif dari kebiasaan belajar yang tidak teratur. Melalui teknik self-monitoring, siswa dilatih untuk mencatat, mengamati, dan mengevaluasi perilaku belajar mereka sendiri, sehingga muncul kesadaran dan komitmen untuk lebih disiplin. Tujuan konseling, adapun capaian layanan, siswa memahami pentingnya disiplin belajar dan mampu meningkatkan kebiasaan belajar teratur melalui teknik self-monitoring. Alur tujuan layanan yang pertama yaitu menyadari perilaku belajar yang kurang disiplin. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab dan situasi yang membuat disiplin belajar menurun. Yang ketiga, mencatat kebiasaan belajar harian menggunakan lembar self-monitoring. Yang keempat yaitu menilai perubahan perilaku setelah pemantauan diri. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menunjukkan peningkatan kedisiplinan dalam kegiatan belajar. Adapun tujuan layanan, siswa mampu mengembangkan disiplin belajar melalui penerapan teknik self-monitoring secara konsisten. Pelaksanaan layanan hari Kamis tanggal 9 September 2025, waktu 1 kali 45 menit. Bidang layanannya yaitu pribadi dan akademik. Fungsi layanannya yaitu pemahaman dan pengembangan. Media atau alat yang digunakan yaitu lembar self-monitoring, kertas, pulpen, dan lembar evaluasi. Adapun tahapan pelaksanaannya, yang pertama yaitu tahap awal. Guru BK menyapa siswa dan menciptakan suasana nyaman. Yang kedua, menjelaskan asas kerahasiaan dan tujuan layanan. Yang ketiga yaitu memperkenalkan teknik self-monitoring dan manfaatnya untuk meningkatkan disiplin belajar. Dalam tahap transisi, menanyakan kesiapan dan pengalaman siswa tentang kebiasaan belajar mereka. Siswa menceritakan kebiasaan yang membuatnya kurang disiplin. Guru BK menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membantu siswa memperbaiki perilaku, bukan menghakimi.
Dalam tahap inti, guru BK menjelaskan menggunakan lembar self monitoring. Siswa mengisi data awal tentang kebiasaan belajar sehari-hari. Guru BK membantu siswa menganalisis perilaku yang tidak disiplin. Diskusi bersama mengenai peningkatan disiplin belajar. Pemberian tugas self monitoring untuk 5 hari ke depan agar siswa mencatat kegiatan belajar mereka. Adapun tahap penutup, yang pertama, memberikan penguatan dan apresiasi atas partisipasi siswa. Siswa menyimpulkan manfaat dari kegiatan ini. Selanjutnya menyampaikan tindak lanjut atau melanjutkan self monitoring secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu menutup sesi dengan doa dan ucapan terima kasih. Evaluasi. Dalam evaluasi proses mengamati keterlambatan siswa dalam sesi kejujuran saat mencatat perilaku belajar serta pemahaman terhadap teknik self monitoring. Evaluasi akhir, siswa mampu yang pertama mengidentifikasi perilaku yang kurang disiplin. Yang kedua, melakukan pencatatan perilaku belajar secara konsisten, menunjukkan perubahan ke arah disiplin belajar. Dan yang terakhir yaitu merencanakan belajar baru yang lebih positif. Berikut adalah lembar self monitoring disiplin belajar. Nah, contoh lembar self monitoring disiplin belajar itu bisa kita lihat pada gambar di belakang, pada gambar di atas, yaitu ada nama konseli, kelas, tanggal mulai monitoring, periode monitoringnya itu berlangsung selama 7 hari. Nah, dalam tabel ini ada tanggal dan waktu, aktivitas dan waktu, perasaan 1-10, tindakan atau perilaku, hasil atau refleksi. Nah, contoh pengisiannya itu di nomor 1 yaitu ada tanggal dan waktu, contohnya tanggal 9 Oktober 2025, waktunya itu jam 9. Aktivitas dan tugasnya itu belajar matematika sesuai jadwal, perasaannya itu 8. Tindakan atau perilaku, fokus dan tidak menunda. Hasil refleksinya itu merasa lebih tenang dan teratur. Di sini ada lembar evaluasi hasil konseling. Bisa kita lihat di atas ada nama konseli, kelas, hari dan tanggal konseling. Masalah yang dibahas yaitu disiplin belajar rendah. Teknik yang digunakan yaitu self monitoring. Adapun bagian yaitu yang pertama pemahaman diri, yang kedua perubahan perasaan dan respon, ketiga refleksi tindak lanjut pribadi, dan yang keempat yaitu rencana tindak lanjut pribadi.